Berbakti kepada bangsa dan negara, meluapkan segenap jiwa, raga, dan juga tenaga demi kepentingan masyarakat dan kebaikan bersama. Itulah jejak manis yang ditorehkan Brigjen Pol Purnawirawan Sony Harsono selama menjadi bagian dari keluarga besar Korps Bayangkara. Halo Sobat NTMC Channel, balik lagi di program Polistory, sebuah tayangan edukatif dan informatif seputar instansi kepolisian khususnya Korps Lalu Lintas Polri bersama saya, Bribtu Putufungki. Lahir di Surabaya, Brigjen Pol Purnawirawan Sony Harsono memulai kisahnya di kepolisian tahun 1964 dan masuk angkatan ke-11 kala itu. Perkenalkan, nama saya Komisaris Besar Polisi Dr. Irawati Harsono, MSI SIK. Saya adalah istri dari Brigjen Pol Purnawirawan Dr. Andes Sony Harsono, MBA. Mas Sony lahir pada tanggal 13 Juni tahun 1941 di Surabaya, dan dia adalah anak dari seorang petinggi Polri waktu itu. Jadi ayahnya itu salah satu dari 7 Kapolda di Indonesia. Jadi di Indonesia waktu itu Poldanya hanya ada 7. Jadi Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, sama Maluku dan Papua itu. Lalu Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, dan waktu itu Nusa Tenggara dinamakan Sunda Kecil. Nah, jadi ada 7, dan ayahnya Mas Sony itu pernah jadi Kapolda baik di Kalimantan maupun di Sunda Kecil. Jadi dia memang anak kolong lah ya, jadi anak polisi, sehingga terbiasa sekali dengan mengikuti aturan dan sebagainya gitu. Dia masuk polisi tahun 64, masuk angkatan 11 PTIK. Nah, kebetulan saya juga masuk di angkatan itu, gitu, satu angkatan. Jadi angkatan kami itu ada 4 peleton. Satu peleton itu orang yang dari polisi, bukan dari umum. Masuknya tuh sudah jadi polisi gitu, ya kan? Ya, masuk PTIK, itu satu peleton. Kita bilangnya peleton teladan waktu itu. Jadi peleton teladan itu senior gitu. Jadi biasanya itu komandan kompi itu datang dari mereka gitu. Nah, Mas Sony itu selalu jadi wakil komandan kompi gitu. Kita kan satu kompi, 4 peleton. 3 peleton yang dari umum lulusan, yang satu peleton dari polisi. Bersama-sama membangun rumah tangga dan karir demi kepentingan bangsa. Seorang Brigjen Pol Purnawirawan Sony Harsono yang memiliki human relation yang sangat mumpuni akhirnya menambatkan hatinya ke seorang wanita yang memiliki pemikiran yang lugas dan juga tegas. Saya itu bukan orang yang gampang tertarik sama orang gitu ya. Mengapa? Karena ya saya tuh pikir saya mungkin sebagai perempuan saya itu terlalu berpikirnya terlalu terlalu lugas gitu ya. Jadi misalnya begini, waktu SMA gitu, semua teman-teman ngajakin pacaran gini-gini, bilang, mana ada SMA pacaran, nggak usah. Pacaran tuh nanti kalau udah punya kerjaan gitu, misalnya kayak gitu. Jadi saya itu sebagai perempuan itu selalu punya pendirian yang nggak sama lah dengan teman-teman gitu. Nah, oleh karena itu begitu kenal sama Mas Sony itu dia itu seperti saya pernah bilang bahwa human relation-nya itu kan luar biasa bagus gitu lah. Jadi kita mau tidak mau itu pasti tertarik sama dia, yang naksir dia juga banyak gitu.
Dan saya juga nggak berpikir bahwa dia akan milih saya gitu juga enggak gitu, karena yang lain tuh ya lebih cantik dari saya dan seterusnya gitu. Tapi secara kepribadian itu ya itu, satu, dia itu sangat jujur. Dua, dia itu jadi nggak berpura-pura itu loh, ya kan? Jadi nggak berpura-pura ngambil hati orang, berbuat baik itu gitu. Jadi tulus tuh ya, tulus dan jujur. Itu bagi saya modal utama lah gitu. Dari sanalah kita sekolah bareng, diskusi bareng, ketemu setiap hari, apel bareng ya kan. Karena kita kan diasramakan gitu. Jadi nggak seperti orang pacaran lain yang ketemu cuma malam minggu gitu. Kalau kami nggak, setiap hari ketemu dan diskusi segala macam dan sebagainya gitu. Lulus sebagai sarjana muda di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian, Brigjen Pol Purnawirawan Sony Harsono memulai karirnya dengan ditempatkan di bagian logistik PT IKA. Di sanalah cikal bakal pemikiran inovatif yang ada di dalam diri Brigjen Pol Purnawirawan Sony Harsono sudah terlihat. Kita sarjana muda dulu ya, kemudian kan kita harus praktek 2 tahun, baru kemudian masuk lagi untuk dapat sarjana. Dan pertama kali kita ditempatkan karena dua-duanya kami ditempatkan di PT IKA. Itu gubernur PT IKA itu sangat mendukung kami gitu, karena dititipi oleh Bapak gitu. Jadi gubernur PT IKA waktu itu Pak Suyut, Jenderal Suyut itu bekas anak buahnya bapaknya Mas Sony. Nah, jadi titip ya anakku gitu, ambil Ira iku ya gitu. Jadinya ya makanya suka dijadiin sopir, suka dijadiin ajudan gitu. Nah, jadinya dua-duanya kita tempatkan di PT IKA. Saya di bagian litbangnya, Mas Sony itu bagian logistik. Untuk apa? Karena beliau mau mendirikan gedung pertemuan. Mungkin Anda tidak mengalami, dulu di PT IKA itu ada gedung pertemuan namanya Barawida Sasana. Itu dia bangun oleh gubernur. Mas Sony yang disuruh mengelola dari sejak awal. Kosong itu kan, ini gedung pertemuan. Akhirnya apa? Waktu itu kita menikah baru saja. Itu yang namanya gelas hadiah perkawinan itu semuanya dia pakai buat catering di gedung itu. Kita punya sekitar 200. Tapi beda-beda gitu loh, gelas beda-beda, namanya juga kado kawin. Dulu kan kado kawinnya masih barang, bukan duit. Jadi itu dikumpulin, ini saya pakai dulu ya, pakai gitu. Dia kan saya bilang hobi. Jadinya kalau kerja itu kan hobi. Wah, dia mulai loh merancang gimana itu gedung tuh supaya, sehingga akhirnya 1 bulan itu dia bisa 40 kali disewa orang. Jadi tidak hanya malam hari, bahkan pagi kadang-kadang gitu. Nah, dari PT IKA, kemudian saya dapat beasiswa, saya ke Jerman. Setahun 70. Nah, begitu saya ke Jerman, tahun 68 kita bertunangan. Terus karena tahun 70 saya harus ke Jerman, saya sebenarnya bertunangan kan waktu ulang tahun saya. Mas Sony bilang nanti menikahnya ulang tahun dia gitu ya. Tapi dia kan ulang tahunnya Juni. Jadi kemudian nggak bisa lah, nanti kamu udah berangkat bulan April. Ya udah kita kawin Maret aja gitu. Jadi kita menikahnya Maret tahun 70. Saya pergi ke Jerman setahun, pulang dari Jerman, kita sudah bisa masuk ke bagian sarjana itu. Melanjutkan studinya dan lulus sebagai sarjana di PT IKA, takdir Tuhan mengantarkan Brigjen Pol Purnawirawan Sony Harsono untuk berkarir di Satuan Polisi Lalu Lintas. Dari sinilah sang inovator memulai catatan manis dengan penghargaan sebagai perwira teladan karena berbagai ide dan inovasi yang dicanangkan. Kemudian masuk sarjana, lulus tahun 74. Inilah karier lalu lintasnya ya. Nah, tahun 74 lulus dari PT IKA. Dia ditempatkan di Ditlantas. Waktu itu namanya kalau nggak salah Ditlantas, Direktorat Lalu Lintas. Ditaruh menjadi Wakapusdiklantas. Jadi yang di depan itu Mas Sony dengan Pak Vandenbroek, Kepala Pusdik.
Mas Sony kan jadi wakilnya. Nah, terus di belakang itu Pak Karamoy itu direktur lalu lintas sama Mas Sony. Itu dia dapat hadiah perwira teladan. Karena apa? Karena dia bikin konsep tentang pembangunan Pusdiklantas itu. Itu awalnya itu. Waktu itu dia sudah mulai terpikir. Lalu lintas itu tidak hanya ngatur lalu lintas. Tapi ada Bimas Lantas, ada patroli, PJR, ada penyelidikan kecelakaan, ada pengaturan lalu lintas. Jadi itu luas gitu. Oleh karena itu nggak mungkin Pusdiknya itu di Dirlantas sana itu. Nah dia bikin konsep itu, wah seluruhnya gitu. Pak Karamoy direkturnya, direktur lalu lintas itu sangat appreciate. Ini baru bener nih, ini nih gitu. Pendidikannya apa aja, yang diajarkan apa aja itu dia bikin kurikulumnya gitu. Nah kemudian diserahkan perwira teladan. Tahun depannya ditanya, Pak tahun ini perwira teladannya siapa? Gak usah, gak ada lagi ya Sony aja gitu. Nah yang lebih menarik, Mas Sony kan kapten. Kita lulus PTIK sarjana itu pangkatnya kapten. AKP sekarang ya. Nah itu jadi wakilnya Letkol AKBP. Jadi Pak Van den Broek itu Letkol, Mas Sony itu kapten. Terus teman-temannya karena dia itu polisi senior, polisi itu zaman Belanda gitu loh. Jadi mau dijadiin kombes. Dia mau dipindah supaya dapat jabatan kombes ke Mabes. Bilangnya gini, nggak mau aku pindah kalau nggak ganti bukan Sony. Lah tapi kan dia masih kapten. Gak bisa dong. Ya pokoknya aku nggak mau pindah. Jadi akhirnya serah terima meskipun Mas Sony kapten. Jadi kapten menduduki jabatan Letkol pada waktu itu. Sampai kemudian dia naik jadi kompol. Nggak langsung Letkol, kompol. Terus masuk Sespim. Masuk Sespim tahun 80. Jadi dia di Pusdik itu dari tahun 74 sampai 80. Setelah dia masuk Sespim, kan dia nggak ke Dirlantas lagi, ditempatkan di Nusra karena dia bilang inilah saya masa di Jakarta terus, jadi kita pindah ke Bali. Nah di Bali itu dia jadi Wadan Satlantas. Bekerja itu bukan tugas, bukan. Dia sangat menikmati itu loh. Jadi kalau dia dapat tugas pasti terus dia mulai, oh ini harusnya begini, harusnya begini, harusnya begini, harusnya begini. Gitu. Inovasinya di situ waktu jadi Wadan Lantas itu dia diapel semua anak buahnya harus bisa nyopir. Masa ada polisi lalu lintas kok nggak bisa nyopir? Tapi karena sebagai Wakapolwil dia membawahi semua Polres di situ. Kalau nggak salah ada 5 Polres. Disitulah muncul ide tentang lalu lintas yang terkenal itu adalah helmisasi. Waktu itu belum ada di Indonesia pemakaian helm itu wajib.